Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Abdurrahman, mahasiswi semester 4 IKT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, YIN Sultan Amai Gorontalo. Ya baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manhaj Al-Mufassirin yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Khairul Asfar MTHI. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita berbicara tentang hukum Islam atau fikih, seringkali kita langsung merujuk pada kitab-kitab mazhab. Namun, tahukah teman-teman sekalian bahwa ada sebuah mahakarya tafsir yang mampu merangkum seluruh hukum Al-Quran secara objektif tanpa terjebak pada fanatisme mazhab? Ya, benar sekali. Ya, maka pada hari ini dalam waktu 5 menit ke depan kita akan sama-sama membedah salah satu kitab tafsir yang paling fenomenal dalam sejarah Islam, yakni kitab tafsir yang berjudul Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi beserta sosok hebat di balik penulisannya. Oke, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan sang pengarang. Nama lengkap beliau ini lumayan panjang ya, Masya Allah. Dan nama lengkap beliau ini mencerminkan garis keturunannya yang mulia. Ya, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Far al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi. Ya, jadi gelar Al-Qurtubi yang ada di belakang nama beliau ini merujuk pada tanah kelahirannya, yaitu kota Cordoba yang berada di Andalusia, yang sekarang kita kenal dengan negara Spanyol. Jadi beliau ini lahir di masa-masa akhir kejayaan Islam di Eropa. Nah, Imam Al-Qurtubi ini bukan hanya seorang mufasir saja, namun beliau juga adalah ulama yang multidisiplin yang menguasai ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, dan beliau ini bermazhab Maliki, kemudian beliau juga menguasai usul fikih dan sastra dalam bahasa Arab. Nah, ketika kota kelahirannya jatuh ke tangan penguasa Kristen, beliau berhijrah ke Mesir dan beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan sangat zuhud dan warok hingga beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Nah, sekarang mari kita bedah karya terbesarnya. Ya, jadi kitab ini diberi judul resmi bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Ya, mengapa dinamakan demikian? Ya, jadi secara bahasa Al-Jami' berarti yang menghimpun secara menyeluruh dan Ahkam Al-Quran berarti hukum-hukum Al-Quran. Jadi alasan penamaan ini sudah sangat jelas bahwa Imam Al-Qurtubi ingin membangun sebuah ensiklopedia yang menghimpun seluruh intisari hukum syariat yang bersumber langsung dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, Masya Allah ya, kitab ini luar biasa tebal ya. Jadi dalam cetakan klasik Mesir, kitab ini diterbitkan dalam 20 jilid. Ya, bahkan dalam cetakan modern yang telah dikoreksi ketat oleh para ulama kontemporer, ketebalannya ini mencapai 24 jilid. Jadi semenjak era mesin cetak itu ditemukan, ya kitab ini telah diterbitkan ulang, bahkan tidak terhitung lagi ya berapa kali kitab ini terbitkan ya oleh berbagai penerbit besar di Timur Tengah. Dan kitab ini menjadi rujukan wajib di universitas-universitas Islam ternama di dunia, termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo. Nah, lalu bagaimana metode yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam menyusun tafsir sebanyak puluhan jilid tersebut? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Beliau menggunakan metode tahlili atau analitis. Artinya, beliau menafsirkan Al-Quran secara runtut, ayat demi ayat, surah demi surah, mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Ya, Masya Allah ya. Dalam menafsirkan setiap ayat, ya, beliau mengombinasikan dua pendekatan utama. Yang pertama ada bi al-madthur, ya, menggunakan riwayat hadis dan perkataan sahabat, dan bi ar-ra'i, menggunakan ijtihad akal sehat yang didasari ilmu bahasa. Nah, setiap kali atau setiap kata dibedah maknanya secara mendalam itu menggunakan kaidah bahasa Arab klasik ya. Jadi barulah kemudian ditarik kesimpulan hukumnya. Nah, hal yang paling istimewa dari tafsir
Al-Qurtubi ini itu terletak pada corak fikihnya yang objektif ya. Jadi meskipun Imam Al-Qurtubi ini secara pribadi menganut mazhab Maliki, namun beliau ini sangat adil ya, atau insyaf ya. Beliau akan memaparkan pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali secara jujur. Ya, jadi jika beliau melihat dalil dari mazhab mazhab lain yang lebih kuat, beliau itu tidak akan ragu untuk mendukungnya ya, meskipun harus berbeda pandangan dengan mazhabnya sendiri. Dan ini adalah contoh nyata sikap ilmiah yang luar biasa ya, masya Allah. Ya, selain itu keistimewaan lainnya adalah ketegasan beliau untuk menolak riwayat Israiliyat ya, yaitu cerita-cerita dongeng yang fiktif yang seringkali menyusup ke dalam kitab tafsir kuno. Ya, beliau juga sangat ketat menyaring hadis ya, sehingga kita akan jarang sekali menemukan hadis palsu di dalam kitab ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai kesimpulan bahwa tafsir Al-Qurtubi ini bukan sekedar kitab tafsir biasa, namun ia adalah warisan intelektual emas dari peradaban Islam Andalusia. Jadi melalui metode tahlili dan corak fikih yang moderat dan objektif, kitab setebal 24 jilid ini tetap menjadi lentera panduan hukum Islam yang relevan hingga detik ini. Ya, semoga profil singkat Imam Al-Qurtubi dan kitabnya ini bisa memicu semangat kita lagi untuk terus menggali ilmu dan mencintai Al-Quran. Ya, sekian dulu dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.